Halo Sobat Cuan, apa kabar hari ini? Welcome to BuzzBiz, podcast yang diselenggarakan oleh Global Source Indonesia. Saya Oki yang akan menjadi host hari ini. Di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bersama owner dari salah satu local brand travel gadget and accessories. Brand ini namanya MediaTek. Produk yang ditawarkan adalah gadget yang travel friendly. Mungkin Sobat Cuan ada yang udah pernah pakai nih atau udah punya nih produk ini. So without any further ado, mari kita kenalkan Bro Nicholas Aditama. Hey, welcome to BuzzBiz Bro. Apa kabarnya? Baik, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat hadir di podcast BuzzBiz. Boleh ceritain sedikit gak? Lagi ada kegiatan apa belakangan ini? Gimana kabarnya? Lately lagi ada project apa aja di MediaTek? Oke, kita kalau ngomongin project ya, mungkin lebih ke arah lagi mengembangkan pemasaran aja ya. Artinya distribusi, kita juga lagi masuk ke beberapa airport-airport sekarang. Jadi memang karena produk kita cukup niche, kita memang fokusnya masuknya ke airport sih sementara ini gitu. Oke. Jadi bagi orang-orang yang suka traveling ya, Yes. jadi bisa langsung nih produknya MediaTek. Kalau gue boleh tahu juga latar belakang Bro sendiri itu apa sih? Oke, jadi kalau mau ngomong latar belakang, sebenarnya gua itu computer scientist bro. Oke. Programmer sebenarnya. Yes. IT. Backgroundnya IT sebenarnya, programmer. Jadi gue lulusan dari Amerika, dari UC Berkeley. As a computer science gitu. Dan memang 7 tahun yang lalu itu gue diminta balik untuk bantu perusahaan orang tua. Jadi MediaTek ini sebenarnya udah berdiri dari 20 tahun yang lalu sebenarnya. Ya kita dulu masuk dari zaman CD kosong dulu. CD kosong, pita kaset. Iya, kita ada 3 brand waktu itu, ada MediaTek, Matrix, dan Vision. Jadi nggak tahu nih, masih pada ada yang pernah ngelewatin masa-masa pakai CD kosong warna-warni belum? Buat mixtape gitu ya? Iya, itu mungkin dulu pakai MediaTek juga mungkin ya. Gitu, jadi ya 7 tahun yang lalu akhirnya balik dari Amerika. Memang nggak sempat kerja di sana juga waktu itu. Karena diminta tolong balik karena kebetulan nyokap sakit. Nyokap sakit, jadi diminta balik untuk bantulah take over karena bokap harus jagain nyokap. Gitu. Itu di umur berapa bro lu berkecimpung masuk ke bisnis? Bener-bener baru lulus. Kebetulan lulus umur 21 kayaknya. Yes, umur 21 tahun. Jadinya sebenarnya pengen coba kerja dulu waktu itu. Even pas balik aja udah sempet waktu itu ngelamar di Lazada, udah keterima waktu itu. Iya, udah keterima, pas baru fresh grad udah keterima, tapi mau nggak mau memang harus bantulah ke bisnis perusahaan. Tapi emang lu juga ada sisi businessman juga kali ya? Ada sih, mungkin kebetulan karena dari kecil ya, udah didoktrin sama orang tua nih. Aduh, kamu kalau mau sukses harus bisnis sendiri, sendiri gitu ya. Istilah karena kan orang tua kan juga pebisnis. Jadi memang udah didoktrin dari kecil lah gitu. Jadi memang sudah masuk juga, ya gue mau punya bisnis sendiri. Cuman namanya waktu anak muda sih kadang ada idealis sendiri-sendiri ya. Awalnya tuh nggak kepikiran langsung mau masuk ke bisnis keluarga. Sebenarnya mau coba explore dulu kanan kiri dulu. Cuman memang ya karena keadaan jadi mau nggak mau harus balik. Cuman pas balik juga nggak mudah bro. Waktu gue baru balik pertama kali itu kebetulan memang perusahaan juga lagi di titik terendah 10 tahun terakhir. Yes, itu benar-benar lagi turun banget. Bahkan kita kadang ada bulan-bulan kalau kita bayar gaji karyawannya minus pendapatannya. Jadi kalau orang bilang kadang mulai dari nol, gue mungkin mulai dari minus kali ya. Iya, karena dari kondisi minus, terus kebetulan juga ya kondisi nyokap lagi sakit, divonis cuma sisa 8 bulan umurnya. Yes, itu jadi benar-benar balik, harus take over perusahaan, mau nggak ngerti bisnis apa-apa, karena benar-benar computer science kan, gue ngerti cuma coding doang, Java begitu kan. Mana ngerti branding, marketing, advertising, nggak ngerti apa-apa semua itu. Benar-benar disuruh untuk tolong dong, kamu take over karena papa mau jagain mama katanya. Jadi harus balik waktu itu dengan modal seadanya, harus take over perusahaan gitu. Yes. Biasa banget ya. Berarti lo punya strategi dong bro ya. Nah, strategi apa sih yang pertama kali lo gunain nih untuk lo mencapai tujuan yang signifikan dalam penjualan lo? Mungkin gue jelasin sedikit awal mula waktu gue take over. Balik lagi karena gue nggak sekolah bisnis. Iya. Even secara teori pun gue nggak
nggak ngerti apa-apa. Iya. Bener-bener nggak ngerti apa-apa. Kita ngomongin orang, kadang ngomongin marketing, apa advertising, harus apa guerrilla marketing dan lain-lain. Gue nggak ngerti apa-apa, bener-bener nol. Bener-bener nol. Jadi hal pertama, gebrakan pertama yang gue lakukan waktu itu gue buat sistem buat perusahaan. Oke. Ya karena programmer, ya kan programmer. First thing first nih. Iya, first thing first. Aduh, gue bisa buat sistem apa yang memudahkan kerjaan orang-orang kantor. Iya. Jadi waktu itu kan 7 tahun lalu belum terlalu banyak yang namanya omnichannel dan lain-lain, kan nggak ada tuh. Itu kan baru-baru ini ya kita ngomong perkembangan 3-4 tahun terakhir lah. Waktu itu gue sempat buat di mana kalau kita ada barang baru masuk, kita itu sebagai manajemen tinggal input di sistem. Anak-anak marketing yang handling untuk marketplace itu bisa langsung tahu harga mereka boleh jual berapa. Karena kan tiap marketplace kan adminnya beda-beda. Beda-beda, jadi mereka kan kadang, aduh harus ngitung ulang nggak? Gue udah buat sistem otomatis semua. Begitu kita input barang baru masuk, harga berapa, mereka langsung udah tahu minimum boleh jual berapa. Mereka bisa main lah, kadang ada flash sale, kadang apa, mereka udah bisa main. Dan hal kedua yang gue lakukan adalah kita punya tracker untuk harga kompetitor. Oke. Jadi dulu gue ada hire 1-2 orang waktu itu, tugasnya untuk setiap hari ngeliatin kompetitor harga berapa. Let's say kita ada jual mouse ya, mouse 6 tombol misalnya. Jadi waktu itu gue udah suruh, pokoknya kita ada 50 SKU, 50 SKU-nya harus dicek semua. Dia harus masukin harganya berapa kompetitor dan linknya berapa, yang termurah. Nah ini otomatis nanti ke-update juga ke sistem yang orang gua. Sehingga nanti mereka tahu, harga kita kemahalan nih, turunin harga. Nah jadi kalau lu tanya, sebenarnya strategi gue pertama kali apa buat naikin omset, itu simple banget bro. Cuman mungkin sekarang udah nggak terlalu works. 7 tahun lalu masih works. Jual harga termurah. Karena gue nggak ngerti branding. Logika thinking gue adalah kalau gue mau jualan, ya jual termurah. Betul. Dan itu mungkin masih banyak sih sebenarnya memang dari mental penjual sekarang itu. Cuman kalau mau ngomong, sekarang udah almost nggak works lah bro. Hanya untuk segelintir orang yang uangnya unlimited, sekali beli bisa puluhan ribu pieces, harganya jadi modalnya murah banget, baru dia bisa. Kalau sekarang kita baru mau masuk cemplung ke online, mau banting harga nggak kuat lah sama pemain-pemain gede lah. Gitu. Nah, seperti emang jual harga termurah. Tapi zaman sekarang juga masih banyak sih orang maunya harga termurah. Masih banyak. Tapi kan walaupun murah, tapi kan barangnya kualitasnya kan bagus. Yes. Jangan murah tapi ya murahan. Itu banyak kan orang gimana ya? Mereka nggak melihat ke situ. Oh, main murah aja nih, tapi langsung dibeli aja. Tapi dia seminggu 2 minggu rusak. Ini dalam hal apapun ya misalkan. Benar. Gitu. Nah, ngomongin tentang bisnis juga pasti kan ada kendala-kendalanya nih. Nah, gimana sih cara lo nih ngatasin kendala dalam operasional, produksi atau enggak logistiknya ketika permintaan mulai meningkat? Kita ngomong kalau dari sisi operasional. Sebenarnya kalau gue nyebut diri gue penjual online lah sementara. Ya kan? Karena kan memang utamanya kita jualan di online marketplace gitu. Kalau untuk dari sisi penjual online, yang gue paham betul, sebenarnya dengan peningkatan penjualan itu ada 2 yang terdampak banget sebenarnya. Yang benar-benar directly affected ya dengan peningkatan penjualan, yaitu tukang balas chat sama tukang packing. Admin tuh ya. Admin balasin chat sama packing. Kita kalau ngomong finance, ngomong marketing, ngomong yang lain-lain, itu peningkatannya tuh nggak benar-benar proporsional sama kenaikan omset. Kadang ya kita ngomong dari 1.000 ke 2.000 mungkin tambah 1 orang cukup untuk finance gitu kan. Tapi kalau untuk yang admin balas chat, customer service sama yang tukang packing itu nggak bisa. Itu kita harus benar-benar ngikutin sesuai dengan perkembangan omset. Cara paling gampang adalah kita harus tahu satu orang admin atau customer service ini tuh bisa handle berapa chat atau berapa orderan. Kita harus bisa nentuin angkanya. Angkanya kita harus tentuin. Sama juga dengan orang gudang sama packing. Satu orang packing itu bisa packing berapa orderan. Karena setiap bisnis beda-beda. Tergantung kalau kita ngomong bisnis baju. Bisnis baju biasanya cuma masukin ke amplop, tempelin stiker. Ya kan? Kirim langsung. Wah, itu mah gampang banget. Satu orang bisa bisa banyak gitu kan handle-nya. Cuman kalau kita ngomongnya sekarang kita jualan barang yang pecah belah. Tentunya kita harus tus lagi, wrap lagi, kasih bubber di atasnya. Kadang di dalamnya juga dikasihin yang sepen kertas gitu ya, biar untuk ngejaga. Itu kan jadinya satu orang bisa handlingnya lebih sedikit dibandingin yang jualan baju. Nah, kita harus bisa nentuin dulu jumlah angkanya itu berapa gitu. Setiap orang itu berapa. Sama juga admin balas chat juga sama. Kita kalau jualan chatnya cuman pertanyaannya, Kak ini ready nggak?
yang ready, warna merah ready nggak, warna biru ready nggak? Itu mau gampang, satu orang mungkin ratusan chat juga cepat, bisa. Tapi kalau kita jualan hampers misalnya, tanya custom, Kak, bisa nggak sih ini mugnya diganti sama piring gitu? Nah itu kan banyak interaksi maju mundur kan. Nah jadi intinya adalah kita harus define, tentuin angkanya berapa, ya tinggal disesuaiin. Orderan lu dari 100 naik 200, satu orang handle 50, berarti lu tambah 2 orang, simple kan? Tinggal diikutin aja perkembangannya, omset naik, ikutin nambah orangnya. Yang penting angkanya udah ada, tinggal diikutin aja sebenarnya, simple. Gitu. Itu tadi di operasional ya? Operasional. Kalau produksinya gimana nih? Kalau lu menghadapi kendala-kendala? Kalau produksi, kita sih nggak bisa, kita kan bisa dibilang bukan perusahaan yang super gigantic internasional. Jadi uang juga terbatas lah ya untuk pas lagi butuh ada gitu, minimal gitu aja kan. Tapi kita nggak berlebih gitu. Jadi salah satu ketakutan kita adalah tentunya dead stock, barang mati. Jadi memang produksi ini memang kita tuh was-was banget dan kita jaga banget. Paling penting adalah tentunya ya kalau di kita itu setiap 1 sampai 2 minggu ada evaluasi stok. Evaluasi stok tuh nggak cuman dari sisi tren penjualan, artinya on average 3 bulan terakhir berapa per bulannya. Tapi kita juga analisa trennya juga. Karena kadang namanya barang kan ada lagi naik, ada lagi turun ya. Kadang orang bosen turun. Lagi hype nih, lagi viral. Kebetulan video kita lagi FYP. Tiba-tiba meningkat. Ini kan kita harus bisa respon secepatnya. Jangan sampai akhirnya kita ketinggalan trennya, barang mati. Sayang kan susah, FYP emang gampang gitu kan kita ngomong kan. Jadi di kita itu memang setiap seminggu sampai 2 minggu sekali ada evaluasi stok. Termasuk kita ngomong tanggal kembar, kita ngomong kalau kita mainnya travel gadget, kita itu perhatiin banget mendekati Lebaran, mendekati Natal tahun baru. Karena itu di mana demand-nya pasti meningkat juga. Nah itu season juga ya. Season juga. Jadi itu semua harus difaktorin untuk jadi penentu mau beli order atau mau ordernya berapa banyak nih stoknya. Nah itu harus dipantau dengan ketat sih, mau nggak mau. Karena kita uangnya pas-pasan ya kita ngomong. Gitu. Kalau dari segi logistik gimana nih? Apa pernah ada juga kendala? Tentunya. Namanya kita jadi entrepreneur, hidup setiap hari pasti ada kendala punya. Cuman gimana cara kita nyikapinnya aja ya. Kalau logistik, kalau dari sisi kita logistik itu sebenarnya balik lagi. Gue menjawab sebagai kapasitas gue sebagai penjual online ya bro ya. Karena gue paling ngerti di dunia penjualan online gitu. Nah jadi kalau di dunia penjualan online, logistik itu lebih banyak adalah pengiriman via kurir-kurir. Contohnya kayak JNE, Genti, sekarang banyak lah. Secepat, atau aja, banyak banget lah sekarang kita ngomong. Nah, justru semakin banyak opsi kurir, itu semakin ribet. Kadang kita dulu orderan 100, anggaplah semua JNE. Tinggal drop di JNE, kelar. Sekarang dengan adanya 8 kurir, 100 dibagi 8, 12 misalnya. Itu kalau rata ya, cuman tetap pasti kadang ada aja nyangkut. Satu lewat mana, satu di mana. Kan tetap kita harus ngedrop. Itu lu nggak bisa satu, misalnya maunya JNE aja deh, itu nggak bisa? Sebenarnya kurang lebih bisa, cuman sekarang ya artinya marketplace kan juga nggak mau monopoli ya. Jadi mereka juga harus membagi lah. Mungkin nggak sama rata, gue nggak sebelah sama. Kadang ada deal-dealan khusus, kita nggak ada yang tahu. Cuman pasti mereka nggak maunya sama rata. Masuk kayak kalau gratis ongkir dan lain-lain itu ya. Jadi nanti mereka akan bagi lah. Nah itu marketplace yang bagi, itu bukan terlalu ke kita sebenarnya. Cuman kita mau ngurangin opsi bisa. Kadang kita matiin beberapa opsinya bisa dimatiin. Tapi nggak bisa cuman bilang saya cuma mau satu opsi pengiriman, nggak bisa. Nah jadi kalau dari sisi kita itu mencari partner kerjasama. Partnershipnya. Kita kalau di kasus kita dulu banget itu kan JNE paling kuat. JNE paling kuat. Jadi kebetulan JNE terdekat kita itu kecil, nggak gede-gede banget waktu itu. Dia nggak punya kurir, nggak punya armada, bro, nggak punya mobil untuk pick up. Jadi kita harus ngedrop. Nah, akhirnya mau nggak mau kita cari partner meskipun jauh, lebih jauh daripada yang terdekat ini, tapi dia punya truk 3 untuk keliling, untuk pick up barang supplier. Jadi ya mau nggak mau kita kerja sama mereka biar memudahkan operasional. Kita nggak usah ngantar di pick up. Makin sekarang makin banyak sebenarnya tools gitu, karena kan kita ngomong Gen Z sama milenial tuh sukanya sekarang memang maunya punya sebuah bisnis sendiri ya, ya kan gitu. Memang mereka punya pride lah. Nah, cuman bagus juga. Jadinya mereka ini harus berpikir kreatif gimana membuat sebuah solusi untuk orang-orang yang udah, let's say kayak kita penjual online. Gue tahu teman gue ada jualan catering.
Dewan Catering sehari bisa 1.000 dia kirimannya. Yes. Coba lu bayangin bro, adminnya harus panggilin Gojek satu-satu. Iya. Harus panggilin Grab satu-satu untuk 1.000 alamat. Bisa stres nggak itu? Jempolnya keriting habis itu. Betul. Ya kan? Nah, cuman dia ceritain ke gua, sekarang udah ada bro solusinya, dia bilang. Jadi mereka ada partner pengiriman. Hari H-1 sebelum pengiriman, kirimin mereka rekapan Excel. Oke. List alamat ada berapa, 1.000 atau 500 lah kita ngomong ya, 500 alamat. Pagi-pagi udah datang semua. Sepeda motor yang ngantri buat ngambil cateringnya. Iya. Wah. Jadi banyak sekarang ya, memang cuman kita harus cari aja mana yang sesuai sama kita punya perusahaan, tipe bisnisnya sesuai seperti apa. Betul. Tapi udah banyak banget solusi-solusi. Jadi sekarang tuh jadi pebisnis sebenarnya nggak susah-susah amat juga. Yang penting kita tahu mau jualannya apa, kita bisa branding dengan bagus. Banyaklah solusi-solusi untuk masalah operasional yang bisa kita cari partner kita aja gitu. Gitu. Jadi banyak sekarang. Sebenarnya jauh lebih mudah lah dibanding 7 tahun gue baru mulai waktu itu. Iya, benar. Wah, keren banget nih. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, Bro. Gue mau tanya, segmen apa sih yang menjadi target Mediatek? Apa produk-produk yang diperoleh melalui sourcing yang lo lakukan? Jika iya, bisa nggak lo bagiin tips nih untuk melakukan sourcing dengan efektif? Oke. Kalau dari sesi segmen, sebenarnya tadi udah sempat di intro juga ya tadi ya. Yeah. Jadi kita itu Mediatek sekarang spesialis di traveling gadget and accessories. Jadi misi kita adalah mempermudah para kaum healing yang suka pergi traveling. Dimana kalau mereka lagi pergi traveling jangan ribet lah. Gitu, lebih nggak ribet lah dengan produk-produk yang kita keluarkan. Tentunya mempermudah kehidupan mereka saat mereka lagi pergi liburan. Betul. Sehingga kita sourcing itu barang yang lebih kecil, ringan dan lebih multifungsi, gitu ya. lebih compact gitu. Jadi barangnya kecil tapi fungsinya nano-nano gitu betul, kan. Sehingga betul. Ya nggak usah bawa macem-macem lah kalau lagi pergi liburan. Lebih enjoy aja liburannya gitu. Benar. Makanya sekarang kan kayak power bank, terus juga adaptor, universal itu dibutuhin banget. Banget. Banyak, bahkan kita sampai produk terbaru aja kita ada keluarin timbangan koper. Oh iya, timbangan ya. Itu udah nggak butuh baterai lagi, bro. Iya. Jadi digital tapi nggak butuh baterai. Cuman dengan kinetik. Iya, jadi dengan dia cuma perlu dia ada samping tuh ada tombol yang bisa digerakin. Dia gerakin 4 sampai 5 kali udah nyala. Iya, karena ya balik lagi kalau gue ngeluarin produk kan keresahan gue sendiri. Benar. Gue pernah banget bawa timbangan koper, udah siap nih bawa timbangan koper. Bahkan banyak orang mungkin belum siap bawa timbangan koper. Gue udah bawa, sampai sana baterainya habis. Kepake dong. Nggak kepake dong jadinya. Buat apa gue bawa-bawa gitu kan? Nggak, udah ringan sih sebenarnya. Cuma gue bawa sia-sia dong. Akhirnya ya udah gue mesti cari yang biar nggak ada kendala itu nanti ke depannya. Jadi gue keluar yang kinetik, bro. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi memang kita sourcing produk-produk yang pokoknya harus bisa mempermudah para kaum healing ini. Oke. Dan lo juga dapat source juga yang tepat gitu ya. Iya. Iya. Tadi pertanyaan dari sourcing ya? Iya, sourcing. Ya, kita sebenarnya kalau produk itu sekarang ada 2 cara cari produk baru. Tentunya paling besar sourcing. Dan kedua kita udah dikontak langsung sama pabrik. Tapi nanti saya jelasin ini juga ada hubungannya juga sebenarnya dari sourcing. Karena sampai kita bisa dikontak pabrik, kita harus ngelewatin sourcingnya dulu. Gitu. Nah ini lanjut ke tips ya tadi ya. Tipsnya. Kalau menurut gue sendiri pameran itu atau tempat sourcing itu ada 2 tipe. Karena gue biasa kalau pergi sourcing kalau nggak ke China ke Hong Kong. Ya udah ke negeri nih ya. Iya, gue biasanya memang dulu kan nggak ada di Indonesia, bro. Dulu kan kita kalau mau nyari barang harus keluar negeri. Termasuk global sources pertama kali gue tahu bertahun-tahun yang lalu juga dari Hong Kong kan, kita ngomong kan. Jadi memang kalau mau cari barang ya harus keluar negeri. Nah, pameran itu ada 2 tipe sebenarnya. Satu itu tipe pameran yang gede banget, tapi barangnya nano-nano. Barangnya tuh berbagai macam. Ada bisa satu pameran bisa jual bayi, tiba-tiba jual lampu, tiba-tiba jual HP, tiba-tiba jual aksesoris komputer, tiba-tiba jual alat dapur, barengan semua blek gitu satu pameran. Ya kalau untuk orang yang belum tahu mau bisnisnya apa, ya oke lah, boleh datang lah sekali buat buka wawasan kita ngomong. Tapi kalau gue datang udah nggak yang itu, yang nggak yang pertama, bro. Gue datang yang kedua. Datang ke pameran di mana pameran tuh udah jelas tema pamerannya apa, udah jelas barang yang di pameran itu apa. Sesuai dengan tujuan lu dong ya? Udah sesuai dengan tujuannya. Misalnya gue lagi mau sourcing, dulu kan kita aksesoris komputer. Gue datang ke pameran yang aksesoris komputer. Jadi meskipun kadang pamerannya mungkin nggak sebesar itu, tapi
suppliernya semua tuh udah bener-bener dicari, dikurasi yang sesuai dengan temanya itu. Dengan kategori yang lagi pameran itu. Mobile aksesoris HP. Ya udah, yang datang semua ratusan supplier jualnya aksesoris HP. Jadi kita udah nggak usah pusing lagi ngumpulin berbagai macam supplier yang jualan barang aksesoris HP. Buat gue sih jauh lebih nyaman ya. Dan salah satunya tentunya global sources ini gitu. Makanya gue demen banget kalau tiap kali ke Hong Kong dulu pasti nyamperinnya global sources gitu. Nah, cuman sekarang udah ada di Indonesia kan gitu ya. Lagi kan. Iya. Senayan doang, bro. Udah tinggal Senayan doang kan, udah nggak usah terbang lagi kan. Datang ke Indonesia udah sekarang. Jadi ya pasti tentunya jauh lebih efisien lah kita untuk datang ke pameran di Indonesia. Gitu. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, kita di kontak pabrik. Gimana aku bisa sampai di kontak pabrik? Kalau datang ke pameran, jangan pelit-pelit kartu nama. Jangan pelit-pelit kartu nama, karena kan udah jelas nih suppliernya, semua pasti bermutu, semua pasti berkualitas tentunya. Karena mereka kan bayar pameran juga nggak murah, apalagi terbang ke Indonesia kan dia kirim tim ke Indonesia, pasti kurang lebih sudah terkurasi pabrik-pabriknya, ya kan? Jadi bawa kartu nama yang banyak, disebarin aja ke masing-masing supplier. Iya, benar. Lama-lama kalau database kita udah muter di supplier ini, kita akan sering dikirimin email barang baru. Akan diupdate. Kalau perlu buat satu email khusus buat sourcing misalnya. Jadi email itu isinya ya penawaran barang semua, jangan digabung sama pribadi ya. Pusing nanti kan gabung gitu. Buat email khusus buat sourcing, nanti mereka tinggal kirimin email. Kadang-kadang kalau kita lagi cari barang baru, belum tentu harus tungguin pameran kan. Kadang bisa ditawarin. Infonya nih ya. Iya, nunggu dari email aja, siapa tahu. Yang penting kita udah tahu, gue inget nih, ini waktu itu yang pabrik ini tuh gede banget nih pamerannya. Boothnya bagus banget nih. Barangnya lengkap banget, pegang juga kokoh gitu. Ya kalau dia nawarin produk baru, percayalah gue. Gitu. Nah, itu lama-lama dari kita sourcing barang dari 2 channel itu sih. Gitu. Nice tipsnya. Semoga sobat cuan yang baru mulai bisnis ya, ini bisa didengerin nih, tadi Bro Niko ngomong ada 2 tips. Itu keren banget. Langkah apa aja sih yang lo bisa lakukan nih untuk lo mencapai penjualan dalam jumlah yang besar? Penjualan dalam jumlah yang besar. Ini sebenarnya balik lagi memang setiap company pasti beda-beda. Betul. Cuman inti dasarnya adalah branding sih, bro. Mau nggak mau sekarang itu kita udah nggak bisa kayak 7 tahun yang lalu gue mulai bisnis itu dengan jual termurah. Sekarang masih ada yang pasti mindsetnya kayak gitu, cuman mau berapa lama? Benar. Jual termurah tuh akan ada selalu yang jual lebih murah. Apalagi sekarang saingannya nggak lokal doang. Pabrik Cina udah datang sekarang ke Indonesia. Kita aja masih beli sama mereka udah dicuanin dulu sama pabriknya. Benar. Belum lagi kirim ke Indonesia. Ini sekarang pabriknya langsung jual langsung retail. Harga kita pasti kalah. Mau gimana kita bersaing harga termurah sama mereka? Udah makin sulit lah istilahnya. Jadi ya mau nggak mau, ya kita harus branding. Dan pasar sekarang kita tahu ya jumlah milenial sama Gen Z makin meningkat. Betul. Mereka itu lebih digital savvy sama lebih brand conscious. Mereka itu lebih peduli sama brand. Apalagi yang sesuai dengan value mereka. Benar. Sesuai dengan. Jadi kita harus juga bisa membuat sebuah brand yang bercerita yang sesuai dengan value-nya mereka. Biar kesannya, ini pas mereka lihat brand ini gue banget nih, gitu loh istilah kasarnya. Itu udah wajib, bro. Itu kita udah nggak bisa lari lah. Ya, jadi kalau memang kita mau buat sebuah bisnis yang long term, nggak cuman sekedar pukul lari, dapat duit kabur gitu kan, ya kita harus buat sebuah brand. Gitu. Benar juga sih. Karena gue juga mengalami sih, gue kalau beli sesuatu pasti gue detail banget sih. Gue lihat dulu nih di video atau dimanapun kayak cocok apa enggak, gimana kualitasnya, enggak langsung murah atau walaupun mahal juga kayak langsung beli, tapi kayak kita ada perbandingan lah. Dan itu branding tuh penting banget. Nah itu berhubungan juga dengan strategi marketing yang menurut gue sekarang kita harus lakuin. Itu omnichannel marketing. Kita tuh sekarang udah nggak bisa cuman ngandelin satu channel doang. Let's say kita di IG gede nih, ya kan? Udah jualan lama, udah bertahun-tahun jual di IG. Males masuk ke TikTok. Atau kita bilang, males masuk ke marketplace, gue jual lewat WA aja gitu. Udah nggak bisa sekarang, bro. Termasuk offline. Dulu banyak banget gue tahu migrasi dari offline ke online. Karena offline kan mahal. Biaya sewa mahal. Karyawan butuh banyak. Kan mahal banget dulu operasional. Mau nggak mau pindah ke online. Sekarang trennya berbalik lagi, bro. Gue malah udah mulai masuk ke offline lagi sekarang. Karena
online juga fee-nya juga udah bukan kecil sekarang. Tiap tahun naik terus. Ya kan? Tapi kita juga nggak bisa matiin karena kita tahu online itu sangat nyaman lah. Ya, sangat mudah dijangkau sama satu Indonesia gitu. Jadi tetap kita mau nggak mau harus jualan semua tempat. Di marketing itu ada rules of seven. Di mana calon pembeli, calon buyer ini akan minimal ngelihat atau berinteraksi dengan produk atau brand kita selama 7 kali baru mereka akan memutuskan untuk membeli. Ya. Memang beda-beda setiap bisnis. Tentunya setiap produk juga berbeda-beda. Kita ngomong kalau mobil ya nggak mungkin ya 7 kali langsung beli mobil gitu kan. Ya nggak mungkin juga gitu kan. Cuman kita ngomong kalau sabun mandi nih. Banyak orang juga mungkin beli sabun mandi bukan based on brand. Kadang ya sabun kan tujuannya untuk membilas kotoran, bersihin. Jadi kalau ada yang lagi promo, gue nggak tahu brandnya juga kadang gue bisa aja beli. Misalnya gitu. Bersih gitu kan. Yang penting kan bersih gitu. Nah itu mungkin nggak nyampe 7 juga udah bisa. Cuman 7 ini mungkin bisa jadi pegangan kita lah gitu. Rules of 7 ini bisa jadi pegangan kita sehingga ya kita harus taruh barang kita di berbagai macam tempat sehingga minimum calon pembeli kita ngelihat brand kita atau barang kita 7 kali dulu. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Iya, kayak melihat pegang, beli enggak. Iya, kadang aduh, ini bagus sih barangnya, cuman kayaknya belum gajian nih. Gitu kan. Butuh enggak ya? Iya, perlu enggak ya gitu kan barangnya. Kadang ada juga mungkin cewek-cewek sekarang karena lucu, jadi dibeli. Ini juga lucu juga tuh. Kenapa lu bisa beli barang ini? Karena lucu. Pasti juga nggak tahu nih kegunaan untuk apa. Beli aja dulu, yang penting lucu. Yes. Ya. Begitu, benar. Ya, kadang makanya kalau kita ngomong karena kita juga dengar dari orang, gue pakai MediaTek nih, let's say, kebantu banget. Itu udah satu rules of seven gitu loh. Jadi tinggal gimana kita strategi pasar ini di tempat-tempat yang mereka calon buyer kita itu akan ngelihat, ya itulah kita harus pasarin dimanapun. Gitu. Nah, ada nggak sih tips untuk ngelola stok dan distribusi produk dalam skala yang besar? Tipsnya ada nggak dari lo sendiri? Mengelola stok dan distribusi ya. Kita kalau ngomong ngelola stok ya, sebenarnya sekarang ya sebisa mungkin pakai tools yang otomatis sih. Ya kan sekarang udah ada omnichannel, udah apa gitu kan. Sebisa mungkin kita udah jangan manual lagi lah. Kita mungkin pakai ERP let's say gitu kan. Jadi kalau dari marketplace terjual, otomatis langsung ngurangin stok kita secara keseluruhan. Jadi kita juga update banget nih sama kondisi stok kita gitu. Nah kalau dari sisi gudang ya sebisa mungkin serapi mungkin lah bro, serapi mungkin. Jadi otomisasi ditata gitu lah, jangan yang aduh terus ditumpukin begitu aja gitu kan. Kita harus tata dengan rapi gitu. Jadi ya tapi otomisasi penting banget bro. Semakin kita banyak manual itu pasti kan kemungkinan salah kita pindahin stok, pindahin data stok, tarik dulu penjualan, abis itu kita upload lagi. Kalau yang kayak gitu-gitu pasti lama-lama akan ada perbedaan data yang akan mungkin kita akan jadi sulit banget untuk nge-track. Sekarang tuh sudah banyak banget kok yang mempermudah para pedagang-pedagang ini udah banyak. Jadi kita pakailah tools-tools yang mempermudah hidup kita gitu. Wow, nice. Keren. Nah, setelah lo berhasil nih ngejual puluhan ribu produk, apa target lo selanjutnya? The future. Ini mimpi sih ya bro ya. Gue pengen go internasional sih. Pengen banget karena barang kita kan juga produk kita kan cukup niche ya, dan niche-nya itu bukan hanya orang Indonesia sebenarnya. Tentunya orang luar negeri juga pasti akan merasakan manfaatnya kalau dia dipermudah kehidupannya waktu lagi pergi liburan gitu. Jadi harapan kita suatu saat mungkin kita nggak cuma muncul di Indonesia, cuma di airport luar negeri juga ada gitu. Harapannya sih seperti itu. Mimpi gue seperti itu bro. Jadi gue lagi liburan, lagi di airport mana, ada brand MediaTek juga gitu kan. Nih. Lagi ke Jepang, ada MediaTek juga. Harapannya gitu. Nice. Semoga bro cepat terwujud. Siap, amin. Nah, lu ada nggak rencana juga nih untuk ekspansi? Jadi nggak cuma travel gadget aja nih, mungkin ada yang lain gitu. Sebenarnya ya tentunya pasti ada lah ya. Cuma memang sementara ini gue masih lebih fokus ke banyakin produk di MediaTek sih. Karena sebenarnya masih banyak banget masalah-masalah, keresahan-keresahan pribadi gue yang belum tertuangkan dalam produknya MediaTek gitu. Jadi tentunya sementara ini masih lebih fokus untuk nambah tipe produk dari MediaTek sehingga kita lebih bisa banyak membantu para travelers ini gitu. Cuman kedepannya ya banyak kayak ide-ide bisnis yang pengen gua itu cuma belum terlalu digodok sih. Jadi gitu. mau fokusin dulu ya? Fokusin dulu, ya gedein satu dulu karena gue percaya kalau kita fokus sampai ini jadi, itu akan
istilah gue nggak percaya kalau ada satu orang tiba-tiba bilang gue bisa nih jalanin 7 bisnis bersamaan. Tiba-tiba ya. Tanpa mungkin let's say kalau dia memang sudah punya pengalaman untuk menjadikan satu bisnis sampai besar, dia bisa tinggal menduplikasi itu. Nah, di kasus gue mau jadiin ini jadi besar dulu baru gue duplikasi yang lainnya dengan cara yang gue lakukan di Mediatek gitu. Kurang lebih seperti itu. Keren. Dan memang nggak banyak sih memang yang punya travel gadget tuh, yang produksi maksudnya ya. Nice. Mediatek keren banget. Wah, seru banget ya ngobrol-ngobrol hari ini dengan Bro Nicholas, tapi sayang banget waktu kita sudah terbatas, Bro. Thank you banget, Bro, udah boleh sharing banyak hal soal bisnis ke Sobat Cuan juga nih. Sobat Cuan, siap. Sobat Cuan nih kita manggilnya. Thank you juga buat Sobat Cuan yang udah nonton dan setia ngikutin podcast BasBis ini. Sobat Cuan jangan lupa buat untuk like, comment, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan episode BasBis berikutnya. Podcast BasBis ini dipersembahkan oleh Global Source Indonesia. Global Source Indonesia, sourcing jadi mudah. Sampai jumpa.